Di tengah hiruk-pikuk Indonesia, sebuah kerusuhan meletus. Tindakan anarkis dan kerusuhan di mana-mana dilakukan oleh beberapa oknum yang berperan palsu sebagai mahasiswa. Yang menjadi hal menarik dalam kejadian tersebut adalah orang-orang yang memiliki ras timur. Stereotipe tersebut sudah menjadi bagian dari dunia ini. Dua dunia yang berbeda bertemu dalam satu kota. Di satu sisi, ada mahasiswa timur yang berjuang untuk hak-hak mereka. Di sisi lain, ada masyarakat Malang yang berusaha mempertahankan kesehariannya. Bagaimana kedua kelompok ini saling memandang? Adakah kemungkinan untuk menemukan titik temu di tengah perbedaan yang ada? Apakah stereotipe tentang mahasiswa timur sebagai kelompok yang cenderung rusuh benar adanya? Atau hanya sekedar persepsi yang salah? Episode ini akan membawa kita lebih dekat dengan kehidupan warga Malang dan menggali persepsi mereka tentang keberagaman. Terkait pemisahan, maksudnya pelakuan diskriminasi terhadap masyarakat lokal, bahkan yang narasumber kami itu menjelaskan bahwa mereka sulit sekali mendapat tempat tinggal. Saya sempat berdiskusi juga dengan guru-guru saya. Beliau mengatakan bahwa perlunya tetua adat yang atau orang yang bisa dijamin atau bertanggung jawab atas kejadian itu agar masyarakat lokal itu bisa menerima mereka, bisa lebih tenang, bisa lebih adaptif gitu terhadap pendatang. Bagaimana menurut Bapak soal penerapan tetua adat yang ada di tetua adat timur di Malang ini biar semuanya bisa berjalan kondusif gitu? Saya akan nyoroti ini dulu ya, terkait dengan yang saya mungkin katakan adalah sikap rasisme masyarakat, terutama orang-orang pemilik kos. Itu tidak hanya menimpa orang-orang Papua, tapi banyak juga menimpa orang-orang kelompok minoritas, terutama kelompok-kelompok minoritas seperti agama Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha dan sebagainya. Kalau Anda perhatikan di sekitar kampus saja, seharusnya ada proses transformasi antara wilayah kampus dengan kelompok-kelompok masyarakat sekitarnya, itu tidak berjalan. Masih banyak misalnya di satu tempat mereka mengatakan hanya menerima kos muslim, atau ada yang menerima hanya yang memakai jilbab dan sebagainya. Nah, ini perilaku-perilaku yang menurut saya adalah perilaku-perilaku bukan perilaku masyarakat intelektual atau masyarakat kosmopolit gitu. Tapi perilaku ini adalah perilaku yang memang semakin hari itu mengajak mereka, masyarakat itu semakin tertutup. Kenapa ini muncul? Kita tidak lepas bahwa persoalan ini muncul karena ada kapasitas ada perilaku-perilaku yang muncul karena politik global. Misalnya sesuatu yang terjadi di Eropa kemudian berimbas cara pandang naiknya kemudian kelompok-kelompok kanan, kelompok-kelompok yang lebih mengutamakan agama itu terutama. Dan itu terjadi juga di masyarakat kita. Bagaimana sekarang per hari ini kita bisa melihat potensi-potensi konflik terkait dengan konflik keagamaan itu begitu kuat meningkat. Nah, kenapa? Karena masyarakat di satu sisi masyarakat bahwa ada tafsir-tafsir yang sifatnya monolitik yang dipahami oleh masyarakat, sehingga kemudian mereka merasa bahwa pemahaman mereka tentang konsep surga dan neraka itu hanya dipahami dalam satu sudut pandang gitu. Sehingga kemudian ini menurut saya mempengaruhi interaksi, terutama interaksi mereka dengan masyarakat minoritas, terutama dengan kelompok-kelompok masyarakat Papua gitu. Apalagi kalau mereka adalah beragama yang berbeda dengan agama mereka. Nah, khusus untuk tetua saya sepakat bahwa para tetua ini atau pemimpin-pemimpin komunitas atau pemimpin-pemimpin adat ini memiliki posisi yang penting. Dan kalau pemerintah kemudian kampus misalnya bisa menjembatani komunikasi semacam ini, saya pikir ini satu langkah yang sangat positif, sehingga kemudian orang-orang Malang bisa merasa bahwa mereka mendapat jaminan bahwa tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan terkait dengan penempatan mahasiswa-mahasiswa ini. Begitu juga orang-orang Papua juga akan merasa bahwa mereka mendapatkan perlindungan dari orang-orang sini, sehingga kemudian mereka dapat belajar. Nah, kalau hubungan ini kemudian terus berlanjut, saya pikir akselerasi kemudian mereka akan kembali ke tempatnya asalnya di Papua, di NTT, dan kemudian mereka membangun
tempat tinggalnya, itu akan terwujud. Tapi kalau stereotip semacam ini misalnya dengan ada kita memulangkan mereka begitu saja dan bahkan memulangkan lebih banyak orang lagi, kita sedang membangun stereotip atau kita sedang memelihara stereotip baru, dan bahkan bisa jadi kita sedang memelihara bom waktu yang setiap saat itu akan sesuatu yang meledak terkait dengan isu-isu suku ras antar golongan ini. Bisa jadi akan kembali kalau kita ingat kasus-kasus sebelumnya di di Maluku misalnya, yang kasus interaksi biasa dan kemudian berkembang menjadi isu persoalan konflik agama. Bapak tahu nggak kalau misalnya ada kayak konflik-konflik yang nyampe orang meninggal gitu-gitu? Ya kok yang pembunuhan di mana? Belakangnya Unmu itu. Ya itu masa teman sendiri ya. Saya jaga-jaga di situ ya, diberitahu orang situ. Ya kayak gitu lah, pengaruh minuman ya. Lah itu ya. Tapi trauma nggak sih Pak dengar-dengar kayak gitu? Nganu. Orangnya itu kalau saya ya pernah nanti itu kesini supir. Tapi supir ini pernah. Waktu pertama kali ini kan kuliah di sini, apa namanya, Budi Utomo atau gimana sih ini. Nah itu ya pernah. Waktu pertama kali ke sini itu mindernya apa? Di sana sama di sana bedanya secara pergaulan kan apa ya, kayak orang zaman sekarang apa namanya? Di sana kan biasa kalau orang pedesaan gitu ya. Di sana lebih namanya orang muda gaul lah gitu. Itu minder. Terus mau ngobrol sama orang Jawa itu apa yang mau diobrolin? Nah, kalau orang diobrolnya itu pendapat apa, zaman gimana itu minder orangnya. Pernah bilang begitu. Bapak pernah nggak sih kayak takut akhirnya karena orang banyak yang bilang mereka itu kalau nganu, takut nggak? kalau saya pernah di sini, ini satpam itu pernah ditempeleng tuh. Katanya itu ada kutu kobarnya itu di sana itu. Waktu jaga di sini, langsung anak NTT pada Florida nggak tahu ya. Jaga sepeda di situ langsung tempeleng tuh, dua orang itu yang tempeleng. Orang kurang tahu saya. Kayak orang lihat aja gini atau gimana kurang tahu. Iya ini nyonyorin langsung lari beruat, saya lari, orangnya sudah lari ke sana. Kalau dari teman-teman tuh pernah ada yang cerita nggak kayak pernah didiskriminasi atau apa, atau nggak ada teman-teman yang berbicara? Nih kalau teman sendiri nggak pernah cerita, tapi saya pernah dengar cerita dari orang lain. Katanya dia pernah diejekin timur sampai di akhirnya pindah sekolah. Kalau misalnya Brian? Kalau saya sih belum ada. Belum ada, aman-aman aja ya tandanya. Jadi kalau kalian pernah merasakan yang namanya sulit mencari kos, tapi sekarang sejauh ini sudah aman ya semuanya? Aman. Dari aku harapannya sih itu tergantung dari kitanya juga sih, bagaimana kita merangkul mereka untuk ngajak berinteraksi satu sama lain sih. Soalnya ya kalau misalnya bukan dari kita sendiri ya mereka juga mungkin nggak mau juga gitu loh. Mereka nggak mau terbuka juga dengan yang lain. Ya mungkin dari mereka juga ada rasa apa ya, rasa sebenarnya bukan rasa takut ya, rasa kayak kalau aku duluan yang nyapa takut mereka nggak ini. Mungkin ada rasa itu dari mereka sehingga mereka kayak apa ya, kayak ya udahlah kita sama kita aja, nggak sama mereka, kalau kita juga nggak diajak kayak gitu lah. Nah mungkin dari kitanya yang ajak mereka, kalau nunjukin bahwa ayo loh kita nih apa sama aja, kita nih bisa berteman kayak gitu. Sih tanggapan ibu sebagai ibu kos yang pernah sangkutan dengan teman-teman dari timur itu sendiri tentang stigma negatif atau pembicaraan omongan dari masyarakat yang di Malang ini mengenai sikap mereka yang dianggap itu merugikan, seperti tadi mabuk atau sombong atau dan sebagainya gitu. Gimana tanggapan ibu? Kalau saya menanggapin ya, kita harus kembali ke awal, yaitu tujuannya anak-anak ataupun mahasiswa tersebut itu adalah untuk menimba ilmu, artinya untuk kuliah seperti itu. Nah, jadi kemungkinan bisa ke hal-hal yang positif, misalkan dari RT bisa mengkoordinasi, mungkin ikut serta dalam Karang Taruna gitu, misalkan diikut sertakan, misalkan dalam hal 17-an misalkan seperti itu, bisa
ikut serta seperti itu sih. Jadi menurut Ibu harus ada campur tangan nih dari teman-teman Iya. masyarakat itu terhadap mahasiswa timur ini supaya mereka Betul. benar-benar nyaman dari di dalam Mungkin pada waktu awal masuk itu harus didata, mungkin KTP dan sebagainya. Jadi kita bisa komunikasi dengan lebih baik. Jadi kita tahu asal usulnya mereka. Itu mungkin ada apa-apa, kita langsung bisa menghubungi keluarganya ataupun sanak saudarinya seperti itu. Kalau Bapak pengennya orang-orang timur ini seperti apa di Malang? Kalau ya sebagai warga negara Indonesia ya tahulah. Kalau kita ke sini ke sana kan ya sama aja sopan, menghargai di daerah pulau sana ya toh, keberagaman gitu. Makanya orang Jawa kalau ke sana dihormati, makanya dari kesopanannya itu tadi ya toh. Nah, terus kebalikannya ke sini. Terbalik terbawa dasar dibawa ke sini, kan beda lagi adat ya toh. Itu. Kalau waktu minumnya enggak apa-apa, jam malamnya jam berapa gitu kan. Yang penting enggak ura-ura terlalu lah. Lah, gitulah. Baru-baru ini terjadi kerusuhan di daerah Belimbing antar sesama mahasiswa timur, saya lupa daerahnya ya Pak. Di belakangnya UMN kalau nggak salah. Bukan ya, Pak, beda itu lagi. di dekat SMP 24 baru-baru ini. Oh ya, di Tunjung Sekar ya. Ya pokoknya daerah situ Pak. Itu jadi di publish video kerusuhannya oleh akun Instagram Info Malang Raya. Nah di situ akhirnya kan muncul mengundang banyak komentar dari masyarakat. Salah satunya yang menurut kami menarik adalah warganet ini memberikan saran kepada Kemendikbud untuk melakukan setiap daerah itu melakukan sistem zonasi untuk fasilitas pendidikan di tingkat universitas. Jadi setiap Pemda itu berlomba-lomba untuk membangun universitas pendidikan yang bermunafik. Jadi tidak lagi orang-orang timur ini datang, gak hanya timur sih maksudnya, orang-orang pendatang-pendatang ini datang ke Malang atau datang ke kota-kota pendidikan untuk belajar gitu Pak. Bagaimana sih menurut Bapak soal itu? Kalau menurut saya itu kesalahan konyol yang kalau mau dilakukan gitu. Menurut saya kita tidak perlu untuk menutup atau menstop akses orang-orang timur terkait dengan pendidikan, karena setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Artinya mereka berhak. Nah, apakah pemda-pemda ini kemudian harus diwajibkan untuk membuka universitas dan sebagainya? Saya pikir itu bukan wewenangnya pemerintah daerah, itu wewenangnya kementerian. Dan saat ini pun yang paling banyak yang harus kita lakukan adalah membenahi sistem pendidikan kita, membenahi kurikulum kita, membenahi cara bagaimana orang-orang kemudian betul-betul orang-orang yang memang layak untuk masuk di perguruan tinggi. Karena kalau kita lihat sistem kita kan sebenarnya amburadul. Kalau kita bedakan misalnya dengan Jerman gitu, apa yang membedakan pendidikan kita? Karena dari luar hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai peneliti atau orang-orang yang dianggap memiliki punya kemampuan lebih yang bisa masuk universitas. Tapi orang-orang lain itu harus masuk ke perguruan tinggi yang sifatnya perguruan tinggi kejuruan gitu. Tapi apa yang mereka keluar dari kedua tempat ini, mereka mendapatkan penghargaan yang layak gitu. Jadi universitas itu karena sifatnya universitas itu dari kata universe gitu, sesuatu yang universal dan sebagainya. Jadi itu adalah tempat di mana semua orang itu berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama, yang equal, layanan pendidikan yang betul-betul memanusiakan mereka, sehingga kemudian ini bisa dijadikan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan mereka gitu. Nah, kalau selama ini kemudian kita rasis terhadap sistem pendidikan dengan kita membuka mengotak-ngotakkan zonasi dan sebagainya, tentu bahwa orang-orang yang hanya mendapatkan pendidikan yang terbaik lah yang kemudian yang akan memiliki jaminan itu untuk menjadi elit-elit ataupun menjadi orang-orang dalam kelas yang lebih baik daripada kelas sebelumnya. Nah, orang-orang yang dari kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan akses layanan ini akan selalu menjadi kelompok-kelompok yang minoritas. Artinya pendidikan itu adalah satu ruang
yang akan digunakan orang untuk menciptakan kelas-kelas baru gitu. Nah, kalau kemudian kita selalu menempatkan orang-orang timur atau orang-orang minoritas ini sebagai orang-orang kelas kesekian di dalam kehidupan kita bernegara, maka sebenarnya kita itu sedang membuat atau menambah segregasi dan menyuburkan praktik-praktik praktik-praktik penindasan di dalam pendidikan itu. Kalau harapan Bapak nih, maunya hubungan masyarakat lokal dengan pendatang ini seperti apa? Ya baik-baik aja sih, baik-baik aja antara yang lokal sama pendatang ya saling mengerti gitulah, saling mengerti, gak ada perbedaan karena kita sama-sama menginginkan keamanan juga, keamanan lingkungan.